ada obat yang sama dibutuhkan dosis yang lebih banyak, ya. Tafilaksis itu toleransi yang sih tetap terjadi, toleransi yang tetap terjadi selama beberapa dosis itu kita mengatakannya toleransi akut, ya. Tafilaksis contohnya apa ya? Tafilaksis itu mungkin terjadi pada orang yang punya asma. Seseorang yang kena asma ketika pergi ke daerah yang dingin, asmanya bisa kambuh. Oke, asmanya bisa kambuh. Misalnya kamu sehari-hari di Jakarta, kemudian weekend kamu pergi ke mana? Ke Puncak. Asmanya kambuh nanti di sana. Ketika sore dingin, udara itu sudah dingin, kamu masih beraktivitas di luar ruangan, udaranya sudah mulai dingin, asmanya kambuh. Diobati dengan obat asma sembuh. Tapi ketika malam banyak teman lagi main di luar, apalagi ada barbecue barangkali di luar ruangan, makin malam keluar dari rumah lagi, terpapar udara dingin lagi, asmanya kambuh lagi. Diobati dengan obat asma yang sedang kita bawa, nggak sembuh. Mungkin dosisnya ditambah, baru mendingan. Sudah aktivitas di dalam ruangan sudah normal kembali, malam-malam tengah malam keluar lagi, kena serangan asma lagi. Obat yang diberikan tadi sudah nggak mempan lagi, tidak bisa memberikan efek, terpaksa harus dibawa ke UGD rumah sakit terdekat, apa suntik adrenalin, ya, baru sembuh. Nah, ini yang dinamakan tafilaksis, ya. Resisten, toleransi yang timbul karena kebutuhan antibiotik. Ada juga istilah resisten pada antibiotik, bakterinya kebal terhadap antibiotik, ya. Tapi di sini ini resisten yang dimaksud adalah toleransi yang timbul karena pembentukan antibiotik, misalnya insulin. Idiosinkrasi atau beta reaksi, efek aneh suatu obat tidak tergantung dosis, jarang terjadi, biasanya karena kelainan genetik. Ini bukan alergi, ya. Idiosinkrasi atau beta reaksi aneh dari suatu obat tidak tergantung dosis, mau dosisnya banyak, mau dosisnya sedikit, tetap saja tak jadi efek, jarang terjadi, biasanya karena kelainan genetik. Contohnya apa? Ingat saja ini, ya, istilahnya idiosinkrasi atau beta reaksi nanti akan kita pelajari dalam pembahasan obat-obat berikutnya. Oke, habituasi, apa ini? Dua istilah yang mirip. Habituasi itu adalah ketergantungan terhadap suatu obat secara fisik dan psikis, ya, secara fisik dan psikis disertai toleransi. Tadi sudah kan toleransi sebelum ini, butuh dosis yang lebih banyak, lebih tinggi, ya. Habituasi, ketergantungan obat secara psikis tidak disertai dengan toleransi. Contohnya apa? Contohnya, kalau adiksi itu ya orang yang ketergantungan terhadap suatu ketergantungan narkoba, ya. Kalau nggak dapat obatnya, maka pasiennya merasa cemas, merasa tidak nyaman, merasa depresi. Kemudian itu kan ketergantungan psikis, ya. Kalau ketergantungan fisiknya apa? Ketergantungan fisiknya barangkali merasa nyeri di tubuhnya, kemudian apalagi diare, keringat dingin. Nah, itu ketergantungan fisik. Disertai toleransi, ya, dosisnya makin lama makin banyak.
Asapnya makin lama makin banyak sampai akhirnya keracunan. Ya. Oke. Berikutnya habituasi. Apa itu habituasi? Ketergantungan terhadap sesuatu, obat atau zat secara psikis saja. Secara psikis. Oke, apa tuh misalnya? Orang yang punya hobi minum kopi. Bayangkan saja siapa? Ayah kalian, bapak kalian. Ada nggak yang hobinya minum kopi tiap pagi? Ada ya. Minum kopi tiap pagi. Ada juga yang nggak setiap hari. Oke. Tapi katakanlah yang punya hobi minum kopi tiap pagi, ketika kita minum kopi rasanya mungkin nikmat ya. Saya nggak tahu, saya nggak punya kebiasaan minum kopi soalnya. Ketika ayahmu minum kopi, suatu ketika barangkali kopinya habis, ibu atau mama lupa beli, mungkin bapakmu komen karena nggak minum kopi pagi itu. Apa keluarnya? Di kantor jadi ngantuk, lesu. Ya, itu adalah ketergantungan psikis. Ya, ketergantungan psikis. Tidak disertai toleransi. Bayangkan kalau kamu lihat papa kamu ketika kamu mulai masih di sekolah dasar. Papamu minum kopi setiap hari satu cangkir. Setelah jadi mahasiswa di FKG, papamu minum kopinya satu cangkir kan? Nggak dari satu teko ditangkap semuanya. Iya kan? Nah, itu habituasi contohnya ya. Yang agak membingungkan kalau merokok. Merokok kan biasanya habituasi. Kalau merokok, ya kan dulunya kan cuma satu, mulainya kan dari satu batang dihisap sampai habis. Ya. Tapi kalau jadi merokok berat, barangkali apa yang namanya jadi smoker itu satu batang habis, nggak lama lagi merokok. Atau barangkali 3 kali sehari, atau barangkali 5 kali sehari. Nah, makin lama tambah banyak kan. Kita bisa mengatakan itu kayaknya toleransi berarti masuk ke adiksi. Ternyata tidak juga. Merokok tidak bisa dikatakan adiksi. Kalau merokok dikatakan adiksi sudah dikatakan undang-undang. Oke, padahal kan rokok kan masih boleh secara bebas. Ya. Orang Indonesia itu pemberani, apalagi perokok itu pemberani orangnya. Apa ini dalam bungkus rokok dan cerita perokok bisa menyebabkan kanker, menyebabkan penyakit jantung, menyebabkan kematian atau bisa. Jadi ironi ya, kalau kita takut minum obat karena efek samping, tapi kalau kita udah tahu merokok itu sudah dapat peringatan seperti itu bisa ya, ironi ya. Oke. Merokok tidak bisa diklasifikasikan sebagai adiksi. Kenapa? Bayangkan gini, kayak kemarin beberapa bulan bulan puasa, seorang merokok berat selama puasa merokok kan? Biasa nggak merokok, bisa nggak? Bisa. Jadi tidak ada masalah kan dengan ketergantungan fisik atau psikisnya. Mau dibilang mulutnya asap kayak nggak juga, mungkin seharian nggak merokok bisa ya, tidak ada masalah ya. Merokok tidak bisa
klasifikasi tradisi itu harus jelas, ya. Apakah habituasi itu juga nggak masuk? Sekarang buktinya bisa tambah banyak, ya. Placebo, saat yang tidak punya farmakodinamik, contohnya laktosa amino. Kenapa ada placebo? Ada yang dinamakan placebo effect. Yang timbul karena pemberian placebo karena biasanya psikis. Oh, ada ya placebo? Ada obat tapi tidak punya khasiat. Bukan apa? Bukan khasiatnya yang ditujukan, ya. Biasanya untuk penelitian ada obat baru dibandingkan dengan placebo. Mana yang lebih bagus? Kalau sama-sama bagusnya, berarti obat itu ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu penelitian mengenai ada obat yang baru, maka ketika dilakukan uji coba, maka kita akan lihat apakah ada apa yang jauh lebih bagus atau tidak. Harusnya obat yang dicoba akan jauh lebih bagus daripada placebo, ya. Atau kita bisa bilang itu sebagai kontrol negatif kalau kamu melakukan penelitian. Misalnya kamu mau skripsi, mau melihat khasiat suatu ekstrak, maka diberikan kontrol negatif. Kalau dia sama kontrol negatifnya nggak lebih bagus, efeknya ya ekstraknya nggak ada manfaatnya, ya. Oke. Nah, itu pengantarnya. Saya harus lepas beralih ke farmakokinetik sebentar, karena nanti ya jam berapa ya, jam 9.45 itu jamnya tepat nggak? Tepat.